Halo teman-teman, perkenalkan aku Aji Muhammad Asik. Teman-teman bisa panggil aku Aji ya. Aku dari Prodi Kedokteran 2018 Universitas Gadjah Mada. Aku salah satu mentor potensial. Dan sekarang aku adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Gadjah Mada. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, aku mau sharing sedikit nih buat teman-teman yang baru saja lulus SMA ataupun yang belum tahu gimana sih rasanya menjalani hidup di dunia perkuliahan. Dan juga dengar-dengar sebentar lagi mau SBMPTN 2020 kan ya. Di sini aku juga bakalan sharing sedikit mengenai SBMPTN 2020 dan strategi pemilihan jurusan dalam SBMPTN biar teman-teman bisa mematapkan pilihan teman-teman akan terjun di bidang apa nantinya. Oh ya, aku dulu merasakan kok apa yang teman-teman rasakan saat ini. Bingung, takut, putus asa, mudah menyerah, capek, kecewa dengan hasil SNMPTN, gak pede dengan diri sendiri. Aku mengalami semua itu. Apalagi bagi teman-teman yang harus berjuang di SBMPTN dan ujian mandiri yang lain. Teman-teman harus belajar jauh lebih keras lagi. Aku dulu lulus di kedokteran UGM lewat jalur SBMPTN 2018. Dan dengar-dengar nih, SBMPTN 2020 dan 2018 itu hampir sama, dimana kalian memilih jurusan kalian terlebih dahulu, baru kemudian tes UTBK. Mungkin apa yang jadi strategi aku bisa kalian pakai di SBMPTN 2020 ini. Oh ya, buat pemilihan kampus, itu semua bergantung kalian minat di universitas mana, apakah di UI, UGM, ITS, Unpad, dan lain-lain. Menurutku, semua perguruan tinggi punya keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Aku cuma mau menekankan, di universitas manapun, kalau kalian memang punya potensi di prodi yang kalian minati dan sesuai kemampuan kalian, aku yakin universitas manapun bukan menjadi masalah untukmu dalam menggapai kesuksesan kalian. Oleh karena itu, menurutku hal yang paling penting adalah pemilihan prodi. Aku punya tips nih buat teman-teman dalam menentukan pilihan prodi teman-teman di SBMPTN 2020. Cus lah, kita simak pembahasannya ya. Yang pertama, dirimu ya dirimu. Kenali potensi dan bakat dan minat yang kamu miliki. Nah, hal yang paling penting menurutku adalah kamu harus tahu apa yang menjadi potensi dan bakat yang kamu punya. Apakah kamu lebih memiliki potensi dalam bidang teknik, sains, sosial, dan bidang yang lain? Kamu yang tahu apa yang menjadi kelebihanmu. Cukup fokus terhadap kelebihanmu dan kembangkan dengan memilih prodi yang sesuai di universitas yang kamu tuju. Misalkan dulu kelebihanku adalah di kimia dan biologi, tetapi aku kesulitan dalam mempelajari fisika. Oleh karena itu, karena aku tahu kelebihanku adalah di bidang kimia dan biologi, aku merasa bahwa diriku lebih cocok untuk mengambil bidang sains ataupun medis. Aku tidak cocok di bidang teknik yang sangat membutuhkan kemampuan fisika yang sangat baik. Atau juga bisa dengan apa yang menjadi minat kamu, karena aku yakin jurusan sesulit apapun, seperti kedokteran misalnya, jika kalian memang minat terhadap prodi tersebut, pastinya kalian akan berusaha dengan baik untuk mengajar impian kamu. Contohnya lagi, misalkan kalian suka searching tentang karya-karya sastra klasik, hampir setiap hari kamu ingin selalu mencari tahu tentang sastra klasik itu. Sebenarnya ada apa aja sih? Nah, mungkin minatmu ada dalam bidang sastra. So, kenali dirimu dengan baik ya. Yang kedua, niat dan doa. Nah, menurutku ini manjur banget loh teman-teman. Karena misalkan kalau kamu punya niat yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, aku yakin Tuhan tuh pasti akan mempermudah urusan kamu dalam menggapai jurusan yang kamu impikan. Misalnya, kamu ingin menjadi guru untuk mengangkat derajat keluarga dan memberikan ilmu yang kamu miliki kepada orang banyak. Bukan milih prodi dengan ikut-ikutan teman ya. Selain itu, kamu harus lebih dekat lagi dengan penciptamu dan memohon agar diberikan kelancaran dan petunjuk dalam menentukan prodi yang akan kamu pilih. Yang ketiga, usaha. Nah, bagi kalian yang harus mengikuti berbagai macam ujian, kamu harus memiliki usaha yang ekstra. Kamu harus belajar dan sering berlatih soal SBMPTN agar nanti
saat UTBK, kamu tidak merasakan kesulitan dan bisa lebih percaya diri dalam menjawab soal-soal UTBK. Yang keempat adalah pemilihan prodi. Pilihan pertama adalah prodi yang sangat kamu impikan, prodi kedua adalah prodi yang masih kamu minati, tapi dengan tingkat persaingan jauh lebih rendah dibandingkan dengan prodi pilihan pertamamu. Nah, dalam memilih prodi, pilihan pertamamu adalah pilihan prodi impianmu. Kamu bebas menentukan apa yang ingin kamu ambil sesuai minat yang kamu inginkan. Misalnya, kamu ingin memilih kedokteran UGM. Nah, kamu taruhlah pilihan kedokteran UGM pada pilihan yang pertama. Pilihan kedua adalah pilihan yang masih kamu minati dengan daya saing yang jauh lebih rendah dibandingkan pilihan pertamamu. Misalnya, kamu suka tentang hewan dan cara memuliakan hewan, maka kamu boleh memilih prodi peternakan. Nah, dalam menentukan universitas mana yang bisa kamu pilih pada prodi pilihan kedua, kamu bisa kok memilih universitas asal daerahmu. Misalkan kamu dari daerah Sumatera Selatan, maka kamu bisa memilih prodi peternakan di Unsri. Selain itu, dalam pemilihan prodi pilihan kedua, kamu harus punya peta strategi dengan melihat web resmi dari LTMPT ataupun web resmi SBMPTN mengenai data-data daya tampung prodi pilihanmu serta peminatnya tahun lalu. Usahakan memilih prodi dengan daya tampung yang banyak atau peminat yang sedikit, atau mungkin keduanya dengan daya tampung yang banyak dan peminat yang sedikit untuk mengimbangi pilihan pertama kalian jika pilihan pertama kalian adalah prodi dengan tingkat keketatan yang tinggi. Yang kelima, siapin mental kamu. Ini juga sangat penting bagi kamu, karena kamu nggak pernah tahu apakah usahamu itu akan membuahkan hasil yang kamu inginkan. Tidak sedikit orang yang harus melalui kegagalan berkali-kali. Oleh karena itu, usahakan jangan merasa stres dalam waktu dekat sampai menjelang pelaksanaan UTBK. Karena jika kamu tidak stres, kamu akan lebih percaya diri dan lebih maksimal usahanya dalam menjawab soal UTBK. Kamu bisa menghabiskan waktu luangmu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti menyalurkan hobi kamu, atau mungkin sekedar bercanda dengan teman-temanmu. Yang keenam, atur pola belajarmu, dan jangan lupa istirahat. Usaha itu memang penting, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi, atur waktu belajarmu yang sesuai dan cukup untuk diri kamu. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, agar performamu dalam menjawab soal UTBK bisa lebih baik. Mungkin cukup sekian tips yang bisa aku sampaikan. Pesan aku, tetaplah berjuang, terus berusaha, dan jangan pernah patah semangat. Dan siapkan mental kamu dalam menghadapi UTBK 2020. Oh ya, para kakak member potensiap yang lain punya tips and trik yang lain juga loh. Jadi stay tune terus ya. Sampai jumpa di universitas impianmu. Bagi yang ingin masuk UGM, kami tunggu kalian para calon Gamada 2020.